Halo teman-teman, perkenalkan saya Maria Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang interaksi obat dan makanan pada pasien lansia dengan penyakit hipertensi. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan. Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa sih hipertensi itu. Hipertensi atau yang sering dikenal dengan penyakit tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah seseorang berada di ambang batas normal, yaitu 120/80 mm air raksa. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer karena seringkali tidak menimbulkan gejala hingga terjadi komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Pasien lansia menjadi kelompok rentan terhadap hipertensi akibat perubahan fisiologis yang terjadi seiring bertambahnya usia. Penanganannya melibatkan terapi obat-obatan antihipertensi yang sayangnya dapat mengalami interaksi dengan makanan jika tidak dikelola dengan baik. Tahukah Anda bahwa makanan dan minuman yang sering dikonsumsi oleh lansia dapat mempengaruhi efektivitas obat antihipertensi? Yuk kita bahas bersama beberapa interaksi yang penting yang perlu dipahami. Kenapa lansia disarankan untuk menghindari minuman berkafein seperti kopi dan teh saat pengobatan hipertensi? Kafein dalam kopi dan teh dapat menyebabkan peningkatan sementara tekanan darah dengan merangsang sistem saraf pusat dan memicu vasokonstriksi yang dapat mengurangi efektivitas obat antihipertensi seperti beta blocker. Selain itu, konsumsi kafein juga dapat memperburuk gangguan tidur yang sering dialami lansia, serta memiliki efek diuretik ringan yang meningkatkan risiko dehidrasi, terutama jika pasien menggunakan diuretik. Oleh karena itu, lansia disarankan untuk membatasi konsumsi minuman berkafein agar tekanan darah tetap stabil dan pengobatan hipertensi dapat bekerja secara optimal. Mengapa jus grapefruit dapat mempengaruhi penyerapan obat antihipertensi? Karena jus grapefruit dapat menghambat enzim CYP3A4 yang berperan dalam metabolisme obat seperti felodopin, amlodopin, dan nifedipin. Hambatan ini menyebabkan metabolisme obat melambat, sehingga kadar obat dalam darah meningkat dan berpotensi menimbulkan toksisitas, seperti hipotensi berat, sakit kepala, atau pusing. Oleh karena itu, pasien yang menggunakan obat antihipertensi disarankan untuk menghindari konsumsi jus grapefruit. Apa efek makanan tinggi sodium dikonsumsi bersamaan dengan obat antihipertensi pada pasien lansia? Makanan tinggi sodium seperti makanan olahan, makanan cepat saji, atau asinan dapat menurunkan efektivitas obat antihipertensi, terutama angiotensin converting enzyme inhibitor atau ACE dan angiotensin II reseptor blocker atau ARBS, karena sodium menyebabkan retensi cairan dan penyempitan pembuluh darah. Pada lansia, kemampuan ginjal untuk mengeluarkan sodium sudah menurun, sehingga tekanan darah menjadi sulit dikontrol meskipun sudah menjalani terapi. Oleh karena itu, lansia dengan hipertensi disarankan membatasi konsumsi sodium kurang dari 2.300 mg per hari agar obat bekerja optimal dan tekanan darah tetap stabil. Apa efek makanan tinggi karbohidrat terhadap kaptopril khususnya pada pasien lansia dengan hipertensi? Makanan tinggi karbohidrat dapat meningkatkan penyerapan kaptopril di saluran cerna sehingga kadar obat dalam darah naik lebih cepat dan memperkuat efek antihipertensi. Pada lansia, hal ini dapat meningkatkan risiko hipotensi postprandial, yaitu penurunan tekanan darah setelah makan yang disebabkan oleh elastisitas pembuluh darah yang menurun, respon otonom yang melemah. Gejala seperti pusing, lemas, atau jatuh dapat terjadi jika tekanan darah turun terlalu drastis. Oleh karena itu, kaptopril sebaiknya dikonsumsi 1 jam atau 2 jam setelah makan, dan lansia perlu menghindari makanan tinggi karbohidrat tepat setelah minum obat untuk menjaga kestabilan tekanan darah. Pemantauan tekanan darah secara berkala juga penting untuk mencegah komplikasi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa obat dan makanan tidak selalu bisa dikonsumsi bersamaan, terutama bagi lansia dengan hipertensi. Memahami interaksi ini sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan memastikan obat bekerja dengan efektif. Ingat, selalu konsultasi dengan dokter atau apoteker untuk penggunaan obat yang tepat. Mari jaga kesehatan dengan bijak, karena hidup sehat adalah investasi terbaik untuk masa depan.